Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sebelumnya, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian selalu bertambah luas. Halo Sobat Re, bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Berbicara soal militer, Angkatan Udara Amerika Serikat baru-baru ini merilis untuk pertama kalinya sebuah gambar konsep bomber siluman yang terbaru, yaitu sedang digarap bareng pabrikan Northrop Grumman B-21 Raider bomber yang dikerjakan sejak 2015 dan ditargetkan beroperasi pada 2025 ini. Produksinya cukup dirahasiakan. Ada banyak hal yang tidak diketahui persisnya, seperti apa pesawat itu, berapa biayanya, dan bagaimana perkembangannya. B-21 berhasil menyelesaikan tinjauan desain kritis akhir tahun lalu. Sebagian besar terselubung dalam misteri. Namun terlepas dari semua kerahasiaan, detail menggoda tentang B-21 dapat dipelajari jika mendengarkan komentar yang tersebar dari para pejabat senior Angkatan Udara di berbagai tempat. Berikut adalah 10 hal yang diketahui dari pesawat tempur masa depan itu, seperti dikutip Forbes beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, berteknologi baru. Persyaratan kinerja untuk B-21 sebagian besar dibekukan pada 2010 dan selama bertahun-tahun sebelum kontrak pengembangan diberikan. Angkatan Udara meneliti bagaimana membuat sistem utama on-board. Sebagian besar teknologi telah dirancang ulang dari program lain, misalnya dengan menggunakan mesin garapan Pratt dan Whitney yang sama ditemukan pada pesawat tempur F-35. Mengintegrasikan ke seluruh pesawat akan menjadi tantangan, terutama memadukan mesin ke badan pesawat dan meletakkan antena. Namun B-21 adalah desain yang sangat matang dan karenanya harus menghadapi beberapa kejutan dalam pengembangannya. Yang kedua, biaya produksi lebih rendah. Angkatan Udara Amerika menetapkan biaya sebagian parameter kinerja utama pada awalnya, bersikeras bahwa harga masing-masing bom berproduksi tidak melebihi 550 juta dalam dolar 2010. Sementara berdasarkan perhitungan tim industri yang bersaing menghasilkan tawaran jauh di bawah angka itu. Tim Northrop Grumman memenangkan kontrak sebagaian karena menurut kantor akuntabilitas pemerintah, perusahaan memiliki keuntungan biaya atau harga substansial atas tawaran saingan Boeing, meskipun tawaran Boeing sendiri cukup agresif. Biaya rata-rata B-21 berdasarkan kontrak produksi dengan harga tetap kemungkinan akan lebih rendah dari label harga untuk pesawat jet komersial berbadan lebar. Yang ketiga, bisa hancurkan target apapun dan dimanapun. B-21 disusun untuk mengatasi semua kekurangan armada bomber berat saat ini, yang terdiri dari 157 pesawat perang dingin yang sudah tua. Secara khusus, besi terbang ini akan memiliki jangkauan muatan fitur serang dan kemampuan bertahan untuk mengatasi setiap kategori target potensial, termasuk target yang terkubur dalam atau sensitif dengan Cina. Logika dasar dari desainnya adalah bahwa jika B-21 menjadi pencegah yang efektif untuk semua bentuk agresi, maka B-21 harus dapat mempertaruhkan setiap aset yang dinilai oleh musuh. Yang keempat, dipersenjatai beragam amunisi termasuk nuklir. B-21 Raider ini akan menggantikan pesawat siluman B-2 yang juga garapan Northrop Grumman di bagian penembus misi nuklir strategis yang ditugaskan untuk pembom berat. Itu artinya akan ditransfer dari hari gravitasi, yaitu bom gravitasi nuklir variabel B61 dan rudal jelajah nuklir long range standoff LRSO. Namun bomber itu akan debut sebagai pembom konvensional yang mampu menggunakan beragam senjata pintar seperti Boeing Joint Direct Attack Munition yang dipandu GPS yang meluncur jarak jauh ke sasarannya. B-21 kemungkinan akan menggantikan bomber B-1B yang pensiun sebagai rumah bagi rudal anti kapal tentang panjang angkatan laut, rudal jelajah konvensional yang dibangun oleh Lockheed Martin. Yang kelima, dipasang sebagai sistem
Angkatan Udara menganggap B-21 Raider sebagai bagian dari arsitektur sistem yang dirancang untuk mendukung misi serangan jarak jauh. Keluarga sistem itu sebagaimana Angkatan Udara menyebutnya mencakup badan pesawat amunisi, sistem pengintaian, platform peperangan elektronik, dan saluran komunikasi tangguh. Beberapa fitur arsitektur tersebut seperti peran yang dimainkan oleh satelit pengintai. Meskipun tidak dibahas secara publik, B-21 juga akan memiliki fungsionalitas untuk memanfaatkan setiap fitur arsitektur yang berguna dalam menyelesaikan misinya. Yang keenam, beroperasi secara mandiri. Terlepas dari kaitan dengan berbagai sistem offboard, B-21 akan memiliki kemampuan untuk mematikan semua komunikasi eksternal dan melaksanakan misi serang secara mandiri. Persyaratan itu ditentukan oleh bahaya komunikasi saat perang dan membantu mengungkap lokasi atau tujuan pembom. Juga kebutuhan untuk beroperasi di lingkungan nuklir di mana ledakan di dekatnya mungkin menurunkan komunikasi. Jadi sementara B-21 Raider dapat memanfaatkan kemampuannya. Ia memiliki fitur pengintaian, penargetan, dan pertahanan diri yang memadai untuk menyelesaikan misi bahkan di lingkungan musuh. Angkatan Udara awalnya menolak mengungkapkan subkontraktor yang mendukung Northrop Grumman dalam membangun B-21 untuk alasan keamanan, namun kemudian mengidentifikasi 7 pemain yang paling penting dalam proses produksi, yaitu Pratt & Whitney akan membangun mesin BAE, sistem memasuk pertahanan elektronik, Collins Aerospace menyediakan kontrol penerbangan, dan Spirit Aerosystem memproduksi komponen struktural. Sebagai besar pekerjaan subkontrak akan dilakukan di fasilitas yang aman. Yang kesembilan, perawatan lebih mudah dari sebelumnya. Teknologi yang dapat diobservasi merevolusi peperangan udara, tapi pada permulaannya tantangan menjaga pesawat tetap tersembunyi dalam masa operasi adalah masalah besar. Pesawat sering di-grounding untuk waktu yang lama dan memastikan begitu di udara, benda-benda seperti jahitan antar bagian tidak akan merefleksikan energi radar. B-2 bomber Northrop telah teruji untuk mengembangkan metode mempertahankan pengamatan rendah yang lebih terjangkau. Angkatan Udara menjadikan pemeliharaan sebagai persyaratan program Raider dan menginginkan pesawat semudah mempertahankan pesawat tempur F-15 Boeing setelah bomber mulai beroperasi. Perawatannya akan diterjemahkan ke tingkat kesiapan yang tertinggi. Yang ke-10, bomber yang sangat dibutuhkan. Beberapa orang mungkin mengatakan bomber itu sangat dibutuhkan hari ini dan Pentagon terlalu lama untuk mendanai pengembangan bomber baru. Sebagai besar dari armada pengebom berat saat ini tidak tersedia untuk pertempuran tertentu karena masalah yang berkaitan dengan usia, seperti korosi dan kelelahan logam. Meningkatkan penekanan pada operasi Cina dan Pasifik Barat. Dalam strategi militer, Amerika memperluas permintaan untuk pesawat serang jarak jauh. Ketika armada pengebom berada pada titik lemah pada saat B-21 Raider mulai debutnya pada paruh kedua dekade berikutnya, yaitu disebut tidak akan ada keraguan tentang sentralitasnya pada strategi nasional. Beberapa pengamat berpikir seluruh kekuatan pengebom akhirnya dapat diganti oleh B-21 dengan total pembelian hingga 200 pesawat. Tapi pertama-tama pesawat itu harus membuktikan diri. Nah sobat, bagaimana jika Indonesia membeli pesawat siluman B-21 ini? Wow, mungkin Indonesia bertambah sangar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.